Banten. Nah ini yang harus kita antisipasi. Belum lagi Subang itu juga menjadi ujung dari beberapa sesar, di antaranya sesar Tomo, sesar Lembang gitu ya. Nah itu juga masuk ke dalam sesar-sesar yang harus kita waspadai. Mencari orang yang tenggelam itu biasanya kita identikan dengan istilah dayung patah. Jadi kita kalau misalkan share di grup dayung patah berarti ada orang yang tenggelam ibaratnya gitu. Di atas itu ada yang kesurupan. Ya, dan kesurupannya itu menyatakan bahwa bantuan saya korban itu ngomong, saya ada di posisi ini, di bawah ini, tolong cari saya di situ. Nah, pada saat personil turun ke darat itulah di daerah situ kecium bangkai, bau bangkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali bergabung menyaksikan Notif Ngobrol Inspiratif Korpri Kabupaten Subang. Bersama saya Adam Al-Malik, kami ajak Anda untuk menyimak obrolan-obrolan penuh inspirasi dan inovatif. Kali ini obrolan kita akan membahas tentang BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BPBD ini adalah lembaga pemerintah daerah atau kabupaten kota yang punya peranan sangat penting dalam memantau, mencegah, dan menanggulangi bencana di suatu daerah atau kota tertentu. Sudah hadir tentunya di Notif kali ini ada Abi Tommy dari BPBD Kabupaten Subang. Sampurasun Abi Tommy. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi opening sedikit pembukaan tentang BPBD. Siap. Tapi tentunya saya pribadi juga masyarakat Kabupaten Subang ingin mengetahui apa itu BPBD dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sendiri. Langsung saja Abi, silakan. Terima kasih Kang. BPBD ini hadir karena perpanjangan tangan pemerintah pusat. Karena kalau kita di pusat ini kita punya yang namanya BNPB. Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Nah, diikuti pembentukannya di provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau di kabupaten kota kita namanya BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, kita memiliki 3 fungsi ya. Yang pertama fungsi kooperatif, yang keduanya fungsi komando, yang ketiganya fungsi teknis. Jadi dalam saat kebencanaan kita harus bisa berkooperatif dengan semua lintas sektor. Terus kita juga harus satu komando karena BPBD ini ada leadernya. Terus yang ketiga bahwa BPBD adalah sebagai teknis. Minimal pada saat kejadian bencana secara teknis yang ringan itu bisa dihandle oleh BPBD. Tapi kalau nanti misalkan memang terjadi disaster atau bencana yang skala besar itu harus minta bantuan kepada yang lain. Jadi intinya BPBD ini masih ada integrasi langsung dengan tentunya pemerintah pusat di bawah naungan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Abi, kalau untuk di Subang sendiri melihat geografis letak dari Subang ini kan ada lautan, kemudian ada daratan, selatan ada pegunungan. Potensi bencana yang paling besar kira-kira di Subang dari pengalaman Abi, kemudian teman-teman dari BPBD ini, Subang ini seperti apa sih potensi bencananya sendiri? Kalau kita berbicara tentang kebencanaan di Subang ini terkenal dengan minimarketnya kebencanaan lah. Kalau tidak kita ngomong supermarket nggak terlalu besar, minimarketnya aja. Kenapa yang namanya di minimarket itu kan biasanya segala ada. Betul. Nah, Subang karena memiliki letak geografis yang komplit, kita punya pegunungan, kita punya daratan, kita punya lautan. Jadi setiap bencana di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan itu berpotensi dan berisiko. Kita punya contoh di atas pegunungan, kita punya Tangkuban Perahu. Nah, ini potensi besar karena Gunung Tangkuban Perahu ini adalah gunung yang aktif. Ya? Gunung Merapi yang aktif. Sewaktu-waktu bisa terjadi erupsi. Sewaktu-waktu bisa saja terjadi gunungnya meletus. Kita juga punya potensi longsor daerah-daerah Subang Selatan. Ya, mulai dari Cisalak, Cipunagara, terus lari ke Segala Herang, Serang Panjang, itu adalah potensi-potensi tanah-tanah yang bergerak longsor. Kita punya daerah wilayah daratan. Biasanya musim seperti ini penghujan, angin puting beliung, pohon tumbang.
ya. Betul. Terus belum juga banjir di beberapa titik ya, biasanya daerah-daerah di sempadan kali. Kita punya wilayah lautan Utara. Oke. Ada beberapa kampung yang berdekatan dengan laut itu sudah hal lumrah kalau terjadi banjir yang namanya banjir bulanan. Karena itu disebut banjir rob ya, akibat karena pasang surutnya air laut. Belum lagi wilayah Pantura itu sangat rawan dengan ujung dari pergerakan air dari hulu ke hilir, itu muaranya nanti ke laut dan berpotensi banjir di daerah Pantura. Biasanya daerah Ciasem sama Pamanukan. Karena Ciasem dan Pamanukan ini adalah lintas nasional, jadi kalau misalkan banjirnya di area itu bisa menjadi berita nasional isunya. Betul sekali. Nah, makanya kita dari BPBD Kabupaten Subang selalu bagaimana caranya setiap tahun memperbaiki. Dievaluasi. Nah, alhamdulillah 2002, 2003 kita rankingnya dulu kelima nasional di provinsi tingkat kebencanaannya. Nah, sekarang sudah berubah ke tingkat 8, berarti ada perbaikan. Jadi kita melakukan setiap mitigasi pencegahan bencana supaya jangan terjadi di bencananya seperti itu. Jadi intinya kita selalu belajar dari pengalaman. Kembali ke letak geografis Kabupaten Subang, tanpa harus kita memilah-milah mungkin ini walaupun bencana kecil ini lain sebagainya. Kalau dari tahun 2017 sampai sekarang 2025, ini potensi bencana yang kemungkinan masih menjadi perhatian khusus dari BPBD ini, kemudian bencana seperti apa nih kalau saya masih ingat waktu saya beralih dari dinas kesehatan ke dinas BPBD ini tahun 2021. Seminggu selepas pelantikan rotasi mutasi itu kita dihadapkan dengan banjir yang hebat di Pamanukan. Betul. Ya. Banjir hebat dan itu sampai dengan ketinggian 2 meter lebih. Itu jadi isu nasional juga pada waktu itu. Dan itu pun waktunya lumayan lama. Panjang hampir 2 minggu. Nah, potensi dulu kita hanya berbicara itu banjir. Fokusnya di banjir. Yang paling besar di Subang itu banjir. Dan areanya adalah Pamanukan. Isunya seperti itu. Tapi dengan adanya sekarang kita membangun waduk Benua Sadawarna. Alhamdulillah potensi banjir itu sudah semakin berkurang. Karena asupan air dari hulu itu mengalir sampai ke hilir itu masih tertahan ke bendungan dulu. Nah, di 2004 muncullah kasus-kasus baru di dalam kebencanaan. Apa itu? Terjadinya titik epicentrum gempa. Nah, ini masyarakat harus tahu nih, di Subang mana aja nih? Di Subang yang sebelumnya tidak pernah ada gempa seperti di Cianjur, ya, walaupun skalanya masih kecil, 2,3 ya, bahkan yang tertinggi itu mungkin di 3,2. Itu muncul epicentrum yang terbaru itu adalah di desa Sukamandi, Sagalaherang, dan area dekat dengan Kasomalang, ya, daerah ke Cicariu ke sananya. Nah, ini yang menjadi potensi kita kewaspadaan. Apalagi kita sekarang isunya adalah ada gempa megatrust. Gempa dengan skala kekuatan di atas 8 mega. Subang juga ada potensi. Nah, kita Subang karena Subang juga terlintasi oleh sesar Baribis. Sesar Baribis itu sesar yang bermula dari ujung timur Pulau Jawa akan berakhir di ujung barat Tanjung Priuk atau Tangerang, Banten. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Belum lagi Subang itu juga menjadi ujung dari beberapa sesar, di antaranya sesar Tomo, sesar Lembang, gitu ya. Nah, itu juga masuk ke dalam sesar-sesar yang harus kita waspadai. Itu yang harus kita antisipasi seperti itu. Jadi fokusnya BPBD Kabupaten Subang pada saat ini setelah mungkin beberapa tahun ke belakang ini fokusnya terarah ke banjir. Jadi isu nasional. Sekarang mungkin lebih fokusnya ke tentang bencana gempa. Dan bencana-bencana yang mungkin tadi skalanya kecil tapi memang sering. Kayak kemarin kita melakukan penanganan di lemburnya Pak Gubernur. Kampung Dawan ya, di area pesawahan itu terjadi angin puting beliung
Oh iya. Nah, itu pekan ini ya. saung-saung yang dibikin Pak Dedi itu semuanya tersapu angin. Ya. Jadi di Lembur Pakuan terjadi jam 3 sore. Pada saat hujan deras disertai angin kencang, terjadilah puting beliung. Nah, potensi puting beliung itu sekarang di Subang ini adalah salah satu potensi yang harus kita waspadai. Terutama di daerah area yang lapang luas gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita mengajak kepada masyarakat bagaimana caranya menghidupkan kembali ekosistem yang ada. Betul. Harus mau sekarang menanam pohon. Betul. Di area-area yang lapang. Yang lapang itu yang luas karena nanti kan si pohon itu kalau udah tinggi dia akan memecah angin fungsinya seperti itu. Betul. Ya. Oke. Tentunya BPBD sendiri seperti yang disampaikan tadi akan selalu cepat dalam merespon apapun itu laporan dari masyarakat. Karena Subang. BPBD itu kan memiliki tiga bidang. Jadi Subang ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini tipenya tipe A. Tipe A ini adalah tipe yang memang semua bidangnya komplit. Jadi kita ada bidang PK, ya, terus ada bidang Darlog, dan ada bidang Rehabrekon. Nah, bidang PK ini adalah bidang yang menangani mitigasi. Jadi sebelum terjadinya bencana itu dilakukan dulu mitigasi. Mencari solusi. Baik itu melakukan edukasi kepada masyarakat, melakukan pelatihan-pelatihan kepada desa-desa dan kader-kader kebencanaan. Terus yang keduanya ada bidang memang pada saat bencana. Nah, itu disebut bidang kebencanaan dan logistik. Nah, ada lagi bidang yang pasca bencana. Nah, ini adalah bidang saya, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Bagaimana memperbaiki mental dan memperbaiki infrastruktur yang rusak karena bencana. Karena kalau kita ngomongin bencana kan tidak selalu fisik, fisik bangunannya. Tapi fisik secara mentalnya harus juga diperhatikan. Manusianya, karena kan manusianya itu yang lebih penting ketimbang bangunan fisik bangunannya ya. Gitu. Jadi saya sedikit jadi penasaran intinya karena BPBD di Subang sendiri kan dulunya masih menyatu dengan Damkar ya. Berarti dalam artian saat ini BPBD juga sama seperti Damkar, online atau siap merespon bencana selama 24 jam. Selama 24 jam kita siaga terus. Terus kita memiliki personil yang dipiketkan. Satu regu itu kurang lebih ada 24-25 orang. Yang berjaga satu shift selama 24 jam. Nah, itu menangani untuk semua laporan-laporan kebencanaan. Pagi, siang, malam nggak ada waktu, kita semuanya standby melaksanakan secepat mungkin bagaimana cara kita penanganan kebencanaan. Merespon tentunya laporan dari masyarakat. Kalau di BPBD Kabupaten Subang kita fokusnya, kalau tadi kita ke bencana, sekarang kita fokusnya ke BPBD-nya saya. Kalau personil di BPBD Subang ini saat ini ada berapa total? Kita punya tenaga, kita membedakannya ada tenaga PNS. Tenaga PNS itu yang memang semuanya yang terdiri PNS dan P3K ya, yang sekarang yang baru diangkat. Terus juga ada tenaga berisiko. Nah, kita memiliki kurang lebih 80 tenaga berisiko. Menurut Abi cukup atau tidak saat ini? Sebenarnya untuk area Subang yang luas, masih kurang. Ini benar-benar jadi perhatian pemerintah tentunya. Ini yang harus jadi atensi atensi pemerintah. Bahwa dalam penanganan, karena contoh gini, pada saat kita sekarang musim hujan saja, ya. Dengan satu regu yang kita siapkan itu bisa berbarengan beberapa titik. Karena yang namanya bencana nggak bisa diprediksi. Kalau kita sekarang mengirimkan setengahnya saja ke satu titik, itu kan udah lebih dari 10 orang. Belum lagi nanti pohon tumbang, ini ada di Pantura yang tempatnya jauh, ada yang di selatan, misalkan ada yang Subang Kota. Yakin itu personilnya kurang. Makanya kita antisipasinya dengan apa? Dengan mengaktifkan cadangan. Regu-regu yang tadinya sudah piket, dia off dulu istirahat. Setelah istirahat mereka dicadangkan untuk membackup regu yang piket. Nah, jadi kalau misalkan ada penambahan ke depannya, bahwa misalkan ada tenaga beresiko seperti Tagana ada di setiap kecamatan, mudah-mudahan bisa terbantu ini.
bisa terbantu gitu. Nah, kalau dari personil bisa dibilang masih sangat kurang Masih sangat kurang. BPBD Kabupaten Subang. Iya. Nah, selain personil tentunya dalam penanganan sebuah bencana itu dibutuhkan logistik, peralatan. Nah, sejauh ini di BPBD Subang sih untuk logistik, peralatan, penanganan kan untuk penanggulangan itu butuh alat-alat untuk yang sebenarnya untuk Subang sendiri seperti apa ini saat ini di BPBD Subang? Alat-alat untuk kedaruratan ini sangat terbatas. Kita harus jujur lah. Walaupun pada saat bencana kita tidak mungkin apa istilahnya terpaku dengan alat yang harus diadakan dalam istilahnya ya. Jadi alat seadanya pun kita harus dimaksimalkan gitu. Kalau idealnya berkaitan dengan logistik kebencanaan sangat jauh kurang, ya. Karena apa? Karena harus ditopang. Yang namanya bencana itu kan tadi tidak spesifik satu saja. Betul. Pohon tumbang itu tidak hanya urusannya dengan pohon saja, karena kita butuh tuh akses tangga yang panjang, ya. Terus misalkan seperti mobil kren kalau ada untuk pohon-pohon yang tinggi segala macam. Nah, kalau itu tidak ada, kita kan kerjanya tidak maksimal. Betul sekali. Tadi SDM-nya sudah terbatas, alat kedaruratannya juga terbatas, dan hasilnya pasti tidak akan maksimal. Dan kami berharap pemerintah dalam hal ini ya bisa membantu penganggaran BPBD ini. Karena apa? Toh ini buat masyarakat, kembali ke masyarakat ini. Betul. Gitu. Walaupun secara teknis yang lain-lainnya, alhamdulillah kami dari BPBD ini untuk semua kebutuhan personil, tenaga beresiko dari atas kepala sampai ke ujung kaki ibaratnya, alhamdulillah itu disediakan oleh pemerintah daerah. Ya, jadi pakaian, baret, topi segala macam. Tapi untuk kebutuhan logistik di lapangan ini belum maksimal karena kita butuh alat-alat yang memang mumpuni untuk hal-hal yang sifatnya teknis kebencanaan. Selama Abi atau mungkin Abi pernah mendengar atau mungkin Abi punya memori tersendiri terkait bencana yang pernah terjadi di Subang. Menurut Abi bencana apa nih yang menurut Abi ini paling merepotkan, ternyata menguras energi, tenaga, pikiran teman-teman BPBD Kabupaten? Bencana seperti apa nih di Subang? Pada dasarnya setiap bencana pasti menguras energi dan pikiran, ya. Tapi yang paling memorable lah istilahnya. Ya, itu lebih kepada human rescue. Human rescue. Human rescue itu kayak istilah kita dayung patah. Nah, kita juga dayung patah itu adalah orang yang tenggelam. Mencari orang yang tenggelam itu biasanya kita identikan dengan istilah dayung patah. Jadi kita kalau misalkan share di grup dayung patah berarti ada orang yang tenggelam ibaratnya gitu ya. Pernah ada satu kasus yang waktu banjir bandang kalau tidak salah. Nah, di daerah Subang Selatan ya? Subang Selatan. Itu kalau tidak salah membutuhkan waktu berhari-hari dan bahkan korbannya ditemukan di daerah Binong. Di daerah Binong, perbatasan Binong dengan mungkin bencana seperti itu yang justru selalu teringat gitu menjadi. Karena di dalam fokus pencarian orang ini kita punya estimasi waktu. Betul. Kita di dalam setiap penanganan bencana itu mau apapun sebenarnya kita punya waktu kerja efektif itu 7 hari. Ya, jadi biasanya kedaruratan itu kita fokuskan 7 hari. Kalau misalkan pencarian orang baik itu yang tenggelam, hanyut, terbawa arus sungai segala macam, di titik hari ke-7 kita tidak temukan, galau. Udah. Kita secara harus rela, harus juga memberikan edukasi kepada keluarga korban bahwa tugas kita selesai di hari ke-7. Sudah maksimal walaupun tidak membuahkan hasil. Makanya seringkali tuh di hari ke-6 ke-7 tuh udah. Nah, termasuk ya hari kemarin kita longsor. Yang penanganan longsor di Dayakolot. Iya. Itu kan di hari ke-6 alhamdulillah korban berhasil ditemukan. Itu yang walaupun di bawah reruntuhan batu sama tanah yang menimbunnya, tapi alhamdulillah. Seperti berkejaran dengan waktu istilahnya. Berkejaran dengan waktu. Kalau untuk menangani atau istilahnya membantu korban-korban yang seperti kayak yang kasus tadi disebutkan yang hanyut di Karyawati Denong dari Batu Kapur ya.
Itu saya masih ingat persis karena terakhir saya yang juga kasih komandonya waktu dengan SAR. Ini saya tekankan kepada tim, ini adalah hari ke-7. Oke. Jika pencarian kita hari ke-7 sudah tidak kita temukan, maka pekerjaan ini selesai. Kecuali ada permintaan dari keluarga untuk menambah waktu. Biasanya kita suka ikutin sesuai dengan keinginan keluarganya. Nah, di hari ke-7 itulah kita semuanya berdoa lah. Dan kita menurunkan 5 pasukan waktu itu. 4 pasukan sudah sudah pergi duluan, tertinggal 1 pasukan. Oke. Dan pasukan yang tertinggal ini harusnya turun di titik 2 km sebelum area yang sudah ditentukan. Tapi ya itulah, karena istilahnya takdir Tuhan juga. Betul. Mengaminkan setiap doa orang-orang yang mungkin terkena bencana dan musibah. Tim yang kelima ini yang berangkatnya paling akhir, ya, berhenti harusnya di 2 kilo di titik yang sudah ditentukan. Okay. Dia turun sebelum titik itu 2 kilo. Oke. Jadi turun itu di sungai yang bukan titiknya. Yang ditentukan. 2 kilo sebelum titik yang ditentukan. Dengan apa? Mulai video supaya sambil kan itu kelihatan. Sambil disisir gitu. Karena itu pun di luar logika kita. Nah. Titik awal sampai titik ditemukan itu kan kurang lebih 27 kilo jauhnya. Bahkan kalau di rute ikut sungai bisa lebih dari 30-an lah mungkin ya. Dan ini hal-hal yang unik. Nah, dan ini hal-hal penanganan unik dan menarik menjadi pertanyaan kami berikutnya nih. Dalam penanganan bencana, bukan berarti kita percaya dengan hal-hal mistis, tapi tentunya sekali lagi kita jadi ada hal-hal mistis karena di setiap penanganan di lapangan ini kan ada gini. Kita memakai metode yang ilmiah. Betul. Kita menghitung dari jarak dia titiknya terseret arus. Terus lihat juga dengan kondisi air. Betul. Lagi pasang atau misalkan lagi deras atau memang lagi landai. Terus kecepatannya juga sama, kecepatan airnya kita ada perhitungan lah gitu ya. Terus dengan bobot tubuhnya, ya. Nah, kita di luar prediksi kan kalau harus lebih dari 27 kilo ditemukan. Pada saat perahu itu diturunkan di titik yang tidak semestinya, itu baru berjalan 1 kilo. Baru berjalan 1 kilo itu si perahu tiba-tiba menepi dengan sendirinya ke situ, ya. Dan di depannya itu memang ada sedikit jorokan, dalam artian curug kecil lah gitu ya. Nah, akhirnya pasukan bersepakat ya udahlah menepi dulu sambil nanti perahunya kita gotong turun lewat jalur darat. Nah, pada saat personil turun ke darat itulah di daerah situ kecium bangkai, bau bangkai. Padahal sebelumnya tidak pernah diprediksi bahwa korban akan ditemukan bakal ditemukan di situ, dan itu pun baunya itu dari atas. Baunya itu dari atas, bukan dari bawah. Baunya itu dari atas. Nah, sampai rekan-rekan berpikir wah ini mah bau kambing lah istilahnya, atau domba yang mati lah gitu ya. Nah, tapi dengan rasa penasaran masih menyisir naik ke atas airnya. Dan qadarullah itu ditemukan korban itu atau mayatnya itu nyangkut di pepohonan di atas. Dengan jarak mungkin dari sungai ke atas itu ya lebih dari 2 meter. Itu. Nah, disitulah kita istilahnya tersadarkan bahwa ternyata mungkin pada saat kejadian itu kan air lagi deras dan sekali. Posisinya tinggi. Tidak mungkin korban itu, karena pada saat kita turun itu kan airnya sudah surut. Iya, betul. Posisinya di bawah, perahu di bawah, dan korban itu ada di atas pohon. Posisinya ada di atas pohon. Gitu. Jadi itulah kejadian-kejadian ya, mungkin di luar nalar kita sebagai. Dan di setiap posisi kita di lapangan selalu pasti ketemu dengan namanya
kearifan lokal. Betul. Apa itu? Ya namanya keluarga kan cari informasi nih. Betul. Lewat dengan cara-cara supranatural. Betul. Seperti yang tadi disampaikan Abi, ada metode ilmiah, ada metode non ilmiahnya, yang irasional ya. Oke. Nah itu biasanya kita temukan dan kita tidak mungkin kita menghalau seperti itu. Oke. Dalam artian silakan saja. Ikhtiar. Pihak keluarga memakai dengan cara apapun ya. Nah, kita harus ikutin berkolaborasi. Nah, ya. Contoh lagi seperti kemarin ini yang termasuk juga unik, waktu terakhir kami pencarian di lokasi korban longsor itu, ya, bawah rekan-rekan sedang bekerja, ya, di atas itu ada yang kesurupan. Oke. Ya, dan kesurupannya itu menyatakan bahwa bantuan saya korban itu ngomong, saya ada di posisi ini, di bawah ini, tolong cari saya di situ. Dan satu lagi rekan kami dari BPBD ini Pak Ujang disodorkan oleh keluarganya satu cari kertas yang isinya pesan dari almarhum. Oke. Ini katanya pesan dari almarhum via mediator. Betul. Ya. Saya ada posisinya di bawah pohon-pohon yang tumbang lah, ketimbun tanah, tolong cari di situ. Nah, kita tanpa menampilkan informasi itu, ya kita pun berikhtiar. Ya, karena memang kalau biasanya kan kalau orang tertimbun itu punya ciri secara fisik ya, secara kimia atau secara ilmiah ada. Betul. Cirinya bagaimana? Biasanya kalau hewan atau manusia yang tertimbun sudah jadi bangkai, itu biasanya kan mengeluarkan minyak. Oh iya. Ada lemak. Ya, nah si lemak-lemak yang sudah membusuk itu bersatu sama air, di air itu kelihatan cek Sunda nama hinyai. Oh, ayah hinyai. Ayah hinyai, kayak oli lah di air atau kayak minyak di air itu kan hinyai gitu ya. Nah, kalau misalkan ada tanda seperti itu, besar kemungkinan bahwa di situ ada apa istilahnya ada korban. Terakhir, Abi Tom ini. Siap. Pesan untuk masyarakat Kabupaten Subang. Terus kemana nih masyarakat Kabupaten Subang harus menyampaikan laporannya seandainya memang di daerahnya terjadi bencana? Nah, kita himbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Subang. Himbauan warga masyarakat, tolong siap siaga terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi. Kalau musim hujan, potensi bencananya adalah banjir. Jangan pernah membuang sampah sembarangan ke kali. Ya, buang sampah pada tempatnya seperti kita membuang mantan juga sama ke tempatnya, ya, biar tidak bersiko. Terus juga di musim kering disiapkanlah, jangan sampai nanti terjadi kebakaran hutan, kebakaran ladang, atau kebakaran rumah juga. Nah ini juga tolong diperhatikan. Dan bahkan tadi kita selalu harus siap siaga terhadap potensi bencana yang sekiranya akan besar. Contohnya apa? Ya gempa bumi, ya terus juga kebakaran. Ini yang harus tolong diperhatikan semuanya. Gempa bumi itu tidak bisa kita abaikan. Cianjur tidak pernah berpikir akan terjadi gempa bumi di Cianjur sebegian hebatnya. Dan Subang pun tidak akan pernah berpikir bakal terjadi gempa di Subang. Tapi dengan kita menyiapkan sedini mungkin, bagaimana caranya kita mensosialisasikan. Nah inilah yang kita selalu lakukan upayanya. Kita sosialisasi mulai sekarang udah 2 tahun ini berjalan. Kita sosialisasi tentang SPAB. Apa itu SPAB? Satuan Pendidikan Aman Bencana. Bagaimana anak-anak sekolah sedini mungkin kita himbau, kita latih, kita edukasi tentang kebencanaan. Supaya apa? Supaya mereka paham, supaya mereka mengerti. Karena tadi pada saat terjadi bencana, yang menolong itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Itu yang paling urgen, yang paling golden time-nya paling besar potensinya. Kalau kita sudah bisa menyelamatkan diri sendiri, insya Allah semuanya akan selamat. Baik. Kalau kita sekarang mengandalkan BPBD, mengandalkan damkar, mengandalkan siapapun, Tagana ataupun yang lain, relawan, kita tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, tidak akan pernah bisa menyelamatkan sendiri. Otomatis apa? Tunggu tanggal mainnya kalau kita nanti pada saat terjadi bencana,
kita jadi korban yang pertama. Nah, itu tidak kita inginkan, kan kita harapkan waspada buat masyarakat semuanya, mulai dari sekarang sedini mungkin belajar tentang memitigasi bencana. Harus mengambil peran sedikit pun, apapun yang saya bisa lakukan untuk bencana ini. Seperti kita musim hujan, sedia payung, sedia jas hujan. Tidak terjadi bencana kan syukur alhamdulillah. Paling tidak kita sudah siapkan segala kemungkinan terburuknya. Begitupun untuk pemerintah daerah. Bagaimana kita harus menyiapkan semua instrumen supaya nanti terjadi bencana di Kabupaten Subang, pemerintah tidak gagap. Bagaimana cara menangani orang, bagaimana kefungsiannya, bagaimana memberikan bantuan logistiknya. Semuanya tidak gagap, semuanya sudah terstruktur, semuanya sudah tersedia, tinggal actionnya di saat kebencanaan. Seperti itu. Kesadaran akan kebencanaan itu memang sangat penting. Tentunya masyarakat perlu memahami itu ya. Dengan sosialisasi dari rekan-rekan BP itu salah satu upaya, mudah-mudahan masyarakat bisa terus memahami dan mengerti terkait kesiapan dari sebuah bencana yang mungkin akan terjadi di Kabupaten Subang. Terakhir, kemana masyarakat Kabupaten Subang untuk menyampaikan informasi apabila memang terjadi? Untuk menyampaikan informasi nanti bisa langsung ke call center BPBD ya. Boleh dicatat nih untuk nanti warga Subang. Ini ke nomor 081224 334 343. Ya, sekali lagi 081224 333 4343. Langsung saja, insya Allah nanti kita respon. Medsosnya aktif? Aktif, dan kita juga punya aplikasi Sikilat. Aplikasi Sikilat itu adalah aplikasi tentang informasi masyarakat secepat mungkin, ya. Nah, nanti bisa langsung cari di App Store Sikilat. Nah, itu nanti langsung ngabret di situ. Laporan kebencanaan yang terjadi, laporan dari masyarakatnya. Ya, jadi sistem informasi kebencanaan cepat itu silahkan diunduh saja. Baik, Abi Tommy, terima kasih. Sama-sama. Saya bagi teman-teman dari Notif Korpri Kabupaten Subang mengucapkan tentunya terima kasih atas waktu dan sama-sama buat Korpri juga yang tetap solid berkualitas. Atas informasi yang begitu inspiratif, atas obrolan yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya pribadi untuk masyarakat Kabupaten Subang. Demikian tentunya untuk warga masyarakat Kabupaten Subang, khususnya juga Anda yang sudah menyimak Notif dari awal. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.